Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Ada pepatah yang pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, Saya Muhammad Rizkydia sebagai peneliti 1 dan di samping saya Muhammad Abimanyu sebagai peneliti 2. and we are from Senior High School of SMA Negeri 3 Maros. Pernahkah kalian berpikir bahwa tanah itu kelihatannya biasa-biasa saja, padahal diam-diam dapat menentukan masa depan, mulai dari lahan pertanian hingga ke rencana pembangunan. Nah, di Kabupaten Maros ada cerita menarik nih soal tanah. Saya coba lihat dan bandingkan kualitas tanah dua jenis lahan, yaitu lahan pertanian dan non-pertanian. Ternyata hasilnya dapat kita bandingkan, Mana yang subur? dan mana yang tidak subur. Maka dari itu kami menyusun tema dengan judul Analisis kualitas tanah di Kabupaten Maros. Studi kasus pada lahan pertanian dan non-pertanian. Sebelum melangkah ke inti pembahasan, saya akan membacakan pendahuluan. Kualitas tanah mencerminkan kapasitas tanah untuk menjalankan fungsi ekologis dan mendukung produktivitas tanaman serta kesehatan lingkungan. Penilaiannya mencakup sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta dipengaruhi oleh jenis tanah, penggunaan lahan, dan topografi. Kecamatan Cambak, Kabupaten Maros memiliki beragam penggunaan lahan, terutama untuk pertanian dan perkebunan, sejalan dengan dominannya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Keragaman dan intensitas penggunaan lahan ini berpotensi memengaruhi kualitas tanah di wilayah tersebut. Dari latar belakang kita dapat tarik rumusan masalah, bagaimana kriteria penilaian kualitas tanah yang subur. Adapun tujuan dan hipotesisnya, yakni tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengevaluasi kriteria kualitas tanah yang terdapat di Kecamatan Cambak, Kabupaten Maros, yang didasarkan pada beberapa tipe penggunaan lahan. Hipotesis dari penelitian ini yang diajukan adalah terdapat kualitas tanah di suatu wilayah dipengaruhi oleh interaksi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta faktor eksternal berupa jenis tanah, penggunaan lahan, dan topografi, dan terdapat perbedaan nilai kualitas tanah pada berbagai tipe penggunaan lahan di Kecamatan Cambak, Kabupaten Maros. Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, menggabungkan data dari lapangan dan hasil analisis laboratorium. Parameter yang diamati meliputi sifat fisik dan kimia tanah yang mengaruhi kualitas tanah pada masing-masing lahan. Adapun penilaian kualitas tanah, setelah seluruh parameter dianalisis, dilakukan scoring kualitas tanah. Scoring ini membantu mengelompokkan kualitas tanah dari masing-masing lahan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Adapun hasil dan pembahasan kriteria penilaian morfologi tanah. Pada bagian ini, penilaian kualitas tanah difokuskan pada parameter morfologi, yaitu warna, struktur, dan konsistensi tanah. Ketiga parameter ini diamati langsung dari profil tanah di tiap lahan. Kemudian diberikan nilai scoring berdasarkan kondisi ideal yang diarti dari literatur. Warna tanah. Berdasarkan pengamatan, lahan sawah dan kebun campuran memiliki warna tanah yang tua, yang mengindikasikan kandungan bahan organik tinggi. Ini menjadikan indikator tanah sehat. Sebaliknya, lahan hortikultura memiliki warna lebih cerah yang menandakan kualitas tanah kurang sehat. Adapun kesimpulan dan saran dari peneliti, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa penggunaan lahan sangat mempengaruhi kualitas tanah serta sifat-sifat tanah yang terdiri dari warna tanah, struktur, konsistensi, tekstur, C organik, bahan organik pH, kapasitas tukar, kation, dan unsur hara. Kualitas tanah di Kecamatan Cambak, Kabupaten Maros berdasarkan penggunaan lahan memiliki kualitas tanah dengan kriteria tanah sehat dan tanah kurang sehat. Pada lahan kebun campuran memiliki scoring tertinggi yaitu 2,83, sedangkan lahan sawah memiliki nilai scoring 2,66, dan pada lahan hortikultura memiliki nilai scoring terendah 2,5. Adapun saran, diharapkan perlu dilakukan penelitian serupa dengan menambahkan analisis sifat-sifat tanahnya, terutama pada sifat biologi tanahnya, sehingga lebih meyakinkan hasil penelitian kualitas tanah yang diperoleh. Sekian presentasi penelitian kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Thanks for all of your attention, and the last we can say, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys!